Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita masih pada pembahasan pasal yang ke-6, yaitu tentang az-zinatul halal, perhiasan yang dibolehkan. Dan insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok yang keliru di dalam memahami perspektif keindahan dalam hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kelompok yang keliru di dalam memahami perspektif keindahan di dalam hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya segala yang diciptakan Allah itu pasti indah. Dan Allah mencintai segala yang Ia ciptakan. Sehingga kelompok ini mengharuskan untuk mencintai seluruh yang Allah ciptakan dan mengharamkan untuk membenci segala yang Allah ciptakan. Mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala di surat As-Sajdah, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Dialah Allah yang memperindah segala sesuatu yang Ia ciptakan. Maka orang-orang yang masuk dalam kelompok ini, ia tidak akan memiliki rasa cemburu karena Allah. Mereka tidak akan membenci atau memusuhi karena Allah. Dan mereka tidak akan mengingkari kemungkaran. Karena pada hakikatnya mereka meyakini bahwasanya setiap yang Allah ciptakan itu pasti indah, pasti baik. Dan Allah mencintai seluruh yang Ia ciptakan. Maka ini di antara kelompok yang keliru dalam memahami perspektif keindahan yang Allah maksud. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpendapat sebaliknya, yaitu mereka yang menyatakan bahwasanya Allah mencela keindahan, yaitu berupa kesempurnaan perawakan manusia. Mereka beranggapan bahwasanya keindahan zat hanyalah milik Allah semata. Mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang munafik. Allah berfirman di surat Al-Munafiqun, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Dan apabila kalian melihat mereka, yaitu orang-orang munafik, maka tubuh mereka akan membuat kalian takjub. Maksudnya, tubuh orang munafik membuat orang mukmin melihatnya takjub. Dan ini adalah celaan Allah terhadap keindahan orang-orang munafik. Kemudian mereka juga berargumen bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan kaum lelaki pakaian sutra. Allah juga mengharamkan emas bagi kaum lelaki. Dan Allah mengharamkan bejana dari perak dan emas. Padahal ketiga benda ini, yaitu sutra, emas, dan perak adalah benda-benda yang sangat indah di dunia ini. Berarti Allah mencela keindahan. Ini adalah dua kelompok yang keliru dalam memahami perspektif keindahan yang Allah maksud. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, kita perlu memahami bahwasanya keindahan rupa, pakaian, penampilan itu terbagi menjadi tiga, kata Ibnul Qayyim. Jenis pertama adalah keindahan yang terpuji. Kemudian jenis yang kedua adalah keindahan yang tercela. Dan jenis yang ketiga adalah keindahan yang tidak mengandung unsur pujian maupun celaan. Adapun keindahan yang pertama, yaitu keindahan yang terpuji, maka adalah keindahan yang ditujukan karena Allah semata. Yaitu dalam rangka meningkatkan ketaatan kepadanya, dalam rangka melaksanakan perintahnya, dan juga dalam rangka memenuhi seruannya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala sholat
beliau sholat dengan menggunakan pakaian yang indah. Lebih-lebih lagi tatkala tiba hari raya, beliau memiliki pakaian khusus yang sangat indah. Maka ini adalah keindahan yang terpuji, karena Nabi SAW meniatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Contoh lainnya misalkan ketika Rasulullah SAW didatangi oleh delegasi, maka Nabi SAW menyambutnya dengan pakaian yang indah, karena ini adalah bentuk dari penghormatan tamu. Atau contoh lainnya tatkala Rasulullah SAW berperang, beliau menggunakan baju besi yang indah. Dan ini tujuannya adalah untuk membuat ciut musuh, membuat gentar mental musuh. Dan ini adalah tujuan yang baik, maka ini adalah keindahan yang terpuji. Adapun jenis yang kedua, keindahan fisik yang tercela, yaitu segala keindahan yang ditujukan untuk duniawi, seperti untuk meraih kedudukan, untuk meraih popularitas. Maka seperti ini adalah keindahan yang berawal dari kesombongan dan berawal dari menuruti hawa nafsu. Ini adalah keindahan yang tercela yang tidak Allah suka. Dan pada umumnya manusia sangat cenderung dengan keindahan seperti ini. Dia membeli motor, mobil, tujuannya untuk dipuji oleh manusia, untuk mendapatkan popularitas. Ini adalah keindahan yang tercela, bukan yang Allah maksud dalam innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan jenis keindahan yang tercela ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah keindahan fisik yang tidak ada kaitannya dengan pujian maupun celaan, yaitu segala keindahan yang terlepas dari dua sifat yang barusan disebutkan. Misalkan ada gelas yang indah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari hadis yang disebutkan tadi, yaitu innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka ini memiliki dua tujuan yang agung. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya, bahwasanya Allah itu maha indah dan tidak ada keindahan yang sebanding dengan keindahan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah untuk mengajarkan para hambanya perilaku seorang hamba terhadap Rabb-nya, bahwasanya hendaknya seorang hamba menampakkan keindahan, hanya keindahan yang Allah cintai saja, yaitu yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk duniawi, bukan untuk meraih popularitas. Maka melalui dua hal ini Allah akan dikenal dengan keindahan yang tidak ada bandingannya. Allah pun juga akan disembah dengan keindahan yang ia cintai, yang ia ridhoi. Oleh karena itu Allah sangat senang jika hamba-hambanya memperindah lisan mereka dengan kejujuran. Allah sangat senang apabila hamba-hambanya memperindah hati mereka dengan keikhlasan. Allah akan senang jika hamba-hambanya memperindah anggota tubuh mereka dengan ketaatan. Allah akan senang jika hamba-hambanya memperindah badan mereka dengan pakaian yang indah, dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada hamba tersebut. Dan inilah adalah keindahan yang Allah cintai. Maka dari itu, dengan memperhatikan dua tujuan ini, seorang hamba akan mengenal Rabb-nya melalui keindahan yang ia cintai. Yang dimana keindahan tersebut adalah sifat Allah. Seluruh keindahan di muka bumi sumbernya adalah dari keindahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ia pun akan mengagungkan Allah. Hamba tersebut akan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui keindahan yang Allah cintai. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya melalui keindahan-keindahan yang Allah cintai, baik berupa ucapan, perbuatan, lisan maupun akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.